Halo Udah. Mas Galih, apa Halo, kabarnya? halo, 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 selamat malam. Malam Mas Galih. Oke, Sibukannya sekarang apa Mas? Oke, aku kesibukannya sekarang pertama jadi mentor di ini ya, coding mentor di Belit Angga. Selain itu juga aku megang di ini juga sebagai owner di Belajar Coding. Selain itu juga aku sekarang sambil full time juga di salah satu perusahaan di Jerman. Itu perusahaan agensi software gitu, dan aku di sana sebagai front end juga. Itu sih mungkin kegiatan aku sekarang sih. Remote ya, full remote atau Iya, ya full remote, full time remote. Jadi memang base office-nya itu di Jerman, cuman aku di ya kerjanya di Bandung sih ya. dari Bandung? Oke, Iya, saya di Bandung. Oke, by the way nih Mas, sebelumnya mungkin teman-teman udah ada yang sempat nanya-nanya juga sih melalui form pendaftaran. Mm-mm. Ya, mungkin ya nanti teman-teman yang lain juga bisa ikut apa namanya bertanya juga melalui kolom chat sih nantinya. Boleh, boleh, boleh banget. By the way, untuk teman-teman nanti yang mau nanya di kolom chat, jangan lupa tulis namanya ya yang sesuai dengan apa ketika mendaftar di kelas tanya, ya tujuannya buat supaya tim domination nanti biar gampang menemukan siapa pemenangnya nanti gitu. Nah, sebagai info untuk teman-teman nanti yang akan dibacakan pertanyaannya akan mendapatkan saldo Dominesia Rp50.000, hosting super 5 GB, dan domain XYZ siklus 1 tahun. Mungkin sebelum kita mulai ya Mas, bisa foto-foto dulu kali ya sama teman-teman di sini. Boleh, boleh banget, boleh banget. Mumpung masih Teman-teman rame mungkin nih. yang belum nyalain kameranya ya, mungkin bisa nyalain kameranya. Ditunggu ya. Boleh. Oke, ini kayaknya lumayan ini, kayaknya kita bikin apa? 2 kali foto ya karena ada 2 slide gitu. Mana baru 2 yang nyalain kamera? Malu-malu nih. Oh, ini. Malu-malu meong. Oke, udah ya, udah siap. Oke, ya, 1, 2, 3. Oke, itu untuk slide yang pertama. Oke, yang slide yang kedua ya. Oke, siap. Oh, tuh. Itu masih ada yang mau nyalain kamera. Oke, Oh ya, ada yang satu, baru nongol ya. 2, 3. Oke, udah ya. Oke. Oh, baru nongol tuh. Nah, teman-teman kalau yang mau screenshot juga boleh silakan dan di-share juga nanti. Dan jangan lupa mungkin mention kita ya Mas Domenesia sama Mas Gali juga mungkin. Ya mungkin kita Siap, bisa ngadain kelas-kelas berikutnya ya Mas. siap, Oke, siap. mungkin untuk menghemat waktu Mas, mungkin kita langsung aja ya Mas. Mungkin saya Oh, serahkan ke Mas Gali untuk pemaparan materinya. Mungkin silakan. boleh. Oke, Mas, terima kasih atas kesempatannya. Aku izin untuk share screen untuk slide presentasinya. Apakah di sana muncul untuk ininya? Itu Mas. Muncul ya? Oke, oke, aku mulai aja ya, teman-teman. Oke. Assalamualaikum. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, s- Terima kasih untuk teman-teman dan terima kasih juga untuk Dominesia sudah mempercayakan saya untuk membawakan materi Web Developer Career Insight. Nah, untuk materi kali ini aku mau bawain tentang isu yang lagi rame ya. Apakah Tech Winter ini udah ini ya, apakah sudah berlalu di 2023 ini? Nah, dan buat teman-teman mungkin sering dengar lah ya untuk Tech Winter itu apa, nanti aku akan jelasin dan gimana sih nantinya untuk kita bisa melewati semua itu ya. Jadi badainya gimana cara kita bisa melewati badai tech-nya lah, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin aku sekedar Oke, nah jadi sekadar introduction. Jadi aku tuh sekarang tadi aku udah sempat eh, infoin bahwa aku sekarang sebagai owner di Belajar Coding dan sambil ini jalan juga aku buat teman-teman yang tahu aku sekarang jadi full stack coding mentor di Bukit Angga. Jadi aku ngajar juga coding dari Vue.js, ada Laravel dan intinya sih bagian yang full stack lah ya. Dan itu aku kegiatan dari 2019 sampai sekarang dan sekarang juga aktif bekerja di perusahaan di Jerman remote ya di Itovis sebagai front end developer.
Dan aku juga sempat kerja di beberapa startup juga, termasuk di BWA juga, aku sebagai co-founder juga waktu itu dari 2019 sampai 2023. Dan aku sempat kerja juga di Lingkaran dan Lexar, itu startup based on Jakarta, remote juga. Jadi mungkin aku udah dari tahun 2018 kerja remote ya, walaupun aku sempat bolak-balik ke Jakarta juga pada saat itu. Jadi itu mungkin introduction singkat, ya mungkin itu saya sharing dari pengalaman yang saya jalani. Oke. Nah, ini mungkin untuk teman-teman yang ya waktu pandemi dan sebelum pandemi ya, ini apa ya namanya ya, sebagai developer kita tuh kayaknya seneng banget di tahun-tahun ini tuh 2019, 2021. Walaupun memang sebenarnya ini itu masa-masa kelam pandemi ya, yang bisa dibilang pandemi ini ya bikin semuanya membuat semuanya jadi kacau balau gitu ya. Cuman nggak tahu kenapa kalau untuk tech ya, ini tuh justru malah kita pekerjaan jadi banyak dan orang-orang butuh pekerjaan yang gimana ya bisa dibilang ya. IT itu jadi seger banget gitu karena semua jadi online dan semua hal ya, bisnis atau apapun, semua dipaksa untuk bisa bekerja secara online gitu ya, termasuk kerja remote gitu. Yang di mana wah jadi banyak demand nih dari developer gitu ya, sampai joget-joget nih om-om yang ada di sini ya. Mungkin buat teman-teman yang tahu ini meme ya Microsoft lah ya. Lagi kurang lebih seperti itu di tahun-tahun ini, tahun-tahun seger banget gitu. Wah, ini juga akhirnya duit berguguran banyak gitu ya dan demand developer tuh banyak. Tiba-tiba negara api menyerang duar gitu ya. Dan kita lihat di kondisi 2022 ketika semuanya sedang merangkak menuju lumayan normal walaupun sebenarnya belum normal banget. Kita masih transisi ke apa ya, mungkin lagi rame-rame soal blockchain atau yang lain-lain. Nah, ini udah mulai kayak ada sesuatu yang mulai bergoyang nih dunia startup gitu ya. Baik banyak beberapa hal yang bisa dibilang apa ya bisa aku bilang perusahaan tuh udah mulai kayak wah ini kayaknya kebanyakan developer atau gimana gitu atau banyak bisnis yang bisa dibilang apa sih namanya ya mulai terganggu gitu ya 2022 ini gitu. Jadi startup apalagi dunia tech ini mulai kayak nggak keren lagi gitu ya, banyak yang kena resign, banyak tiba-tiba apa ya, pokoknya pekerjaan tuh banyak yang hilang aja di bagian tech gitu. Ini sebenarnya nggak cuma tech doang tapi banyak pekerjaan gitu. Ya mungkin ini proyeksi dari teman-teman startup itu mulai turun gitu, tidak sesuai dengan harapan yang apa ya namanya, diprediksikan oleh banyak analisis gitu. Nah, kita jalan ke 2023 sekarang yang bentar lagi mau beres, semuanya tetap nggak makin better juga gitu kan. Yang ini juga mungkin jadi salah satu kayak kok di IT kok ternyata nggak ya apa ya banyak hal yang ini gitu ya kok tiba-tiba kantor banyak yang jadi WFO harus ke kantor terus banyak juga yang resign termasuk teman-teman saya juga banyak yang baru resign dari beberapa startup gitu ya. Jadi memang kejadian Tech Winter ini memang nyata gitu bukan menakut-nakuti atau bagaimana cuman memang teman dekat saya pun juga ada yang memang resign karena dia tidak bisa WFH lagi atau tidak bisa bekerja dari manapun gitu. Jadi yang bisa dibilang mereka memilih untuk resign dibandingkan harus bekerja pindah gitu kan karena beberapa kantor harus WFO ke Jakarta gitu ya. Terus kenapa jadi nggak bisa kerja gitu ya? Dulu biasa masih bisa kerja online, kok sekarang masih nggak bisa gitu. Ya ini memang perubahan yang kita nggak nyaman gitu ya. Terus balik lagi ke pertanyaan, ini kan 2023 awal nih. Terus kalau sekarang Tech Winter apakah sudah lewat belum sih di 2023 ini? Jawabannya ya masih belum ya. Ya kita ini sih saya nggak mau sedih-sedihan sebenarnya gitu. Cuman memang ini kejadian nyata dan memang ini kita harus bisa mengakomodasi hal-hal seperti ini gitu ya. Nah, jadi ya perubahan ini bisa dibilang tidak bisa ini ya, tidak perubahan itu kita tidak bisa
tahan gitu ya. Jadi ini ada beberapa alasan kenapa Tech Winter ini tetap masih tetap terjadi sampai sekarang gitu. Jadi layoff masih ada, terus hal-hal seperti perubahan aturan masih ada. Pertama, post COVID era ya. Jadi semuanya kembali ke normal dengan hilangnya COVID ya. Ini ya sebenarnya kita bersyukur dengan hilangnya virus yang ya menurut teman-teman juga yang bikin kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain kan, jadi ribet gitu kan. Ya, tapi satu sisi juga kita kembali ke kegiatan lama bekerja dari kantor. Beberapa posisi yang dulunya dipaksa WFH ya kembali disuruh masuk kantor gitu ya, yang dimana yaitu jadinya buat teman-teman yang biasa kerja remote ya seperti saya juga, kalau saya disuruh tiba-tiba kerjanya onsite itu saya nggak bisa gitu ya. Saya memilih juga untuk resign gitu kan. Kedua, tech industry. Mungkin teman-teman yang sering dengar di startup itu ada yang namanya bakar duit lah ya. Jadi investor ngasih duit sebanyak-banyaknya ke startup untuk bisa membuat semuanya growth-nya cepat gitu kan. Tapi ya semua itu hal terjadinya tidak selalu selamanya gitu ya. Karena ya pada akhirnya juga perusahaan itu butuh mencari duit dan investor juga berharap perusahaan itu bisa making profit from that money gitu istilahnya, ya udah nggak bisa bakar duit lagi kayak dulu gitu ya. Somehow perusahaan startup itu perlu mencari profit. Kalau dibakar terus lama-lama habis lah ya. Ya mungkin saya nggak usah sebut eh, apa sih namanya startup mana, cuman memang ini fenomena yang memang sekarang terjadi gitu. Terus ketiga, ini sih sebenarnya juga plus minus. Jadi di sekarang sudah banyak developer nih ya teman-teman ya. Jadi mungkin dulu saya di tahun 2013 itu untuk 2013 itu untuk Oke, jadi di bagian ketiga ini jadi mulai bootcamp sudah banyak, terus untuk apa sih namanya mulai banyak lah ya, kita sudah mulai mudah untuk belajar di mana-mana, kita bisa belajar dari YouTube, kita bisa belajar di kelas, yang dimana ya bisa dibilang udah nggak spesial gitu ya, mungkin dalam tanda kutip developer gitu. Nah tapi sebenarnya bukan nggak spesial, nah kita cari caranya gimana biar bisa bertahan dari hal tersebut gitu ya. Oke, saya lanjutin. Nah, tapi ada tapinya ya dari 3 perubahan yang tadi, kita bisa mengubah diri kita sendiri gitu. Kita nggak bisa ngubah keadaan yang ada, nggak bisa ngubah keadaan bahwa startup itu lagi tidak baik-baik saja, tech itu lagi tidak baik-baik saja, tapi yang kita bisa lakukan adalah mengubah diri kita sendiri gitu. Gimana kita bisa bertahan di kondisi winter seperti ini. Ya kita nggak bisa nyalahin lah langit kalau hujan badai gitu kan. Yang bisa kita lakukan adalah menyelamatkan diri kita dari badai tersebut gitu. Nah, jadi sekarang yang mau saya share adalah how to conquer tech winter, atau bisa dibilang gimana sih cara ngadapin tech winter itu ya. Ya, kita mulai apa saja sih sebenarnya ya. Nah, ini saya akan kasih 4 poin penting ya buat teman-teman bisa pelajarin ya. Pertama, continuous learning and upskilling, intinya ini belajar ya. Kedua, kita coba bisa juga cari freelance ya atau side project di luar kerja full time. Ketiga, personal branding. Nah, personal branding ini adalah kurang lebih ya dalam tanda kutip adalah pencitraan diri ya. Ya, ini pencitraan dalam posisi adalah kita ingin memunculkan skill kita itu seperti apa. Lalu yang terakhir itu ada yang namanya fokus on long term stable job ya. Nah, ini bisa dibilang bahwa fokus on long term stable job itu adalah kita coba fokus untuk mencari pekerjaan yang memang sekiranya ini tuh aman untuk kita gitu ya. Karena ya bisa dibilang sekarang cari kerjaan ada kemungkinan kita kena layoff gitu ya di beberapa perusahaan. Nah, kita juga harus fokus di long term stable job. Oke, saya akan share satu-satu. Yang pertama adalah continuous learning and upskilling. Oke, jadi being a developer that doesn't suck and be the awesome developer that every company want. Maksudnya apa? Jadi kita tuh kalau bisa ya, jadi developer tuh yang jangan yang biasa-biasa aja gitu, jangan yang kayak
cuman bisa ini doang, atau cuman kayak bisa bisa bikin ini tiba-tiba langsung ngeklaim bahwa aku tuh master gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadilah be the awesome developer every company one. Jadi biar perusahaan yang nyari kita, bukan kita yang nyari perusahaan gitu. Kita harus bisa di dalam posisi seperti itu gitu ya. Dan apa aja sih sebenarnya yang developer harus miliki ya untuk bisa menjadi dalam tanda kutip awesome developer itu? Nah, pertama, kita harus mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang web development dan mengikuti tren terkini. Jadi bisa dibilang ya kita harus bisa upgrade diri kita, dan ya kita harus tahu gitu ya, apa aja sih dalam tahun ini yang lagi rame, apa bahasa apa yang lagi rame, teknologi apa yang lagi rame. Misalnya tahun ini lagi rame nih di persoalan AI, dan mungkin buat teman-teman yang lihat sekarang ya sambil teman-teman ngoding, ini ada teknologi yang bisa bantu kita ngoding seperti Copilot atau ChatGPT. Nah, itu kemampuan yang teman-teman harus ulik gitu ya, hal-hal baru seperti itu. Kedua, teliti dalam membuat sesuatu serta mampu memecahkan masalah. Dan ini hal yang penting banget sebagai developer. Jadi nggak cuman developer itu bikin CRUD doang, tapi kita nggak tahu nih masalah utama dari sebuah kasus ya aplikasi itu kayak gimana gitu. Kita harus paham juga gitu behind the scene-nya seperti apa gitu. Nah, kita harus teliti dalam membuat sesuatu, dan kita harus bisa untuk troubleshooting juga. Ketiga, tanggung jawab yang tinggi mulai dari waktu hingga hasil yang diberikan. Nah, ini juga penting buat teman-teman, apalagi nanti buat teman-teman yang freelancer. Ini tuh bisa dibilang kalau freelance kita kan dalam tanda kutip kita menjadi bos kita, diri kita sendiri ya. Dan sebagai itu jadinya kita harus bisa komit nih ya sama waktu yang kita lakukan gitu. Salah-salah kita nggak waktu kitanya nggak bisa ngatur gitu ya, malah kita nanti proyeknya nggak beres atau keteteran atau malah mengecewakan klien kita gitu. Dan ini juga di kerjaan penting banget karena ya tanggung jawab ini harus kita bisa keep gitu ya untuk membuat klien atau bos kita lebih percaya gitu. Terus terakhir juga perhatian dan kuat terhadap detail dan keterampilan untuk melakukan multitasking gitu ya. Nah, buat teman-teman mungkin ya yang pengen belajar gitu ya, dan ini sih banyak resource-nya sekarang, cuman aku mau share beberapa website yang mungkin teman-teman bisa lihat gitu ya perkembangan seperti apa. Nah, ini ada yang namanya roadmap.sh. Nah, ini teman-teman kalau pengen lihat gitu ya apa saja ya untuk skill-skill yang teman-teman butuhkan, misalnya seperti front end, back end atau yang lainnya, di sini ada semua ya. Di sini akan terupdate ya setiap eh, nggak tahu ya setiap kapan, tapi teman-teman bisa cek berkala bahwa ini nanti akan di-update juga. Nah, mungkin kalau teman-teman buka webnya sekarang itu akan beda dengan yang sekarang gitu ya. Nah, ini kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Nah, jadinya di bagian front end, nah ini ya bisa dibilang. Nah, ini bisa dibilang banyak ya. Mungkin kalau teman-teman lihat seperti ini front end ada seperti ini banyak ya. Dan back end juga cabangnya banyak. Ini mungkin kalau teman-teman lihat pusing gitu ya. Nah, cuman tenang ya teman-teman ya, dengan ini kita nggak perlu semuanya bisa semua, tapi ini tuh lebih ke kayak kalau teman-teman ada panduan, nah teman-teman harus belajar apa dulu gitu. Misalnya nih contohnya seperti front end gitu ya. Nah, ini kayaknya saya zoom nggak bisa ya. Tapi intinya misalnya nih sebelum kita mau belajar front end, apa dulu sih yang harus kita pahami gitu. Kita harus pahami dulu internet itu seperti apa, terus basic-nya lah istilahnya gitu ya. Kalau kita mau masak kita harus tahu dulu nih bahannya seperti apa, bawang itu seperti apa, alat masak itu seperti apa, sama seperti ngoding juga front end dan back end itu seperti apa gitu. Nah, dan teman-teman bisa pilih juga fokus teman-teman nanti mau seperti apa. Apakah teman-teman lebih cocoknya lebih ke yang visual atau tampilan, mungkin bisa ke UI UX atau ke front end, atau juga mungkin teman-teman bisa juga ke back end kalau misalnya memang teman-teman lebih ke yang logic gitu ya. Nah, ini ya saya nggak nyuruh teman-teman bisa langsung jago semua ya, karena saya juga masih belajar yang ada di sini. Seperti itu ya. Terus ini juga kalau teman-teman mau belajar juga bisa di ya tempat saya ngajar di Angga. Jadi teman-teman mungkin yang pengen belajar ke kelas saya juga boleh, itu ada.
Tapi itu juga teman-teman juga punya resource yang banyak juga seperti di Free Code Camp. Nah, itu juga ada kelas gratis ya dia tuh. Jadi banyak hal yang kita bisa pelajarin. Banyaknya kita bisa belajar project real world project. Kayak misalnya nih, gimana sih cara bikin misalnya sosmed kayak bikin Twitter atau mungkin namanya sekarang X gitu ya. Terus misalnya gimana sih cara bikin cloningan Instagram atau gimana? Atau bikin hal-hal yang mungkin project-project lain dengan use case yang eh, apa ya real world gitu ya. Terus ini juga kalau misalnya teman-teman ada yang pengen belajarnya lebih apa ya namanya itu lebih pengen interaktif, ada namanya juga Get Memo yang ada di sini ya. Nah, jadi ini bisa salah satunya bisa teman-teman pelajarin untuk teman-teman yang basic banget lah ya. Nah, ini rekomendasi buat teman-teman yang pengen belajar secara ini ya, secara interaktif. Nah, kalau Free Code Camp menurut aku sih cocok buat teman-teman yang pengen belajar ini ya, belajar dari back practice dan project-project ya, karena di sini juga gratis dan teman-teman nggak perlu membayar spesial kun kalau misalnya di sini. Nah, kalau mungkin di sini ya salah satu buat support saya sebagai kreator buat teman-teman bisa belajar dan di sini juga bahasa Indonesia jadi banyak lah ya intinya ya. Bisa juga belajar dari YouTube seperti misalnya nih belajar dari channelnya Mas Andika nih salah satu yang saya sering tonton juga terus dari belajar dari Mas Eko ya. Nah, itu juga programmer zaman now juga saya juga sering nonton gitu. Jadi banyak resource yang teman-teman bisa pelajari ya. Dan teman-teman juga bisa belajar DevOps ya. Nah, DevOps ini apa? Jadi itu alternatif dari ngoding ya. Jadi tadi kan ada desainer, terus ada developer, ada front end, ada back end. Tapi ada satu yang mungkin sering terlupakan lah sama teman-teman, yaitu namanya DevOps ya. Ya mungkin bahasa yang gampang dimengerti buat teman-teman DevOps itu apa? Itu adalah yang ngaturin server dan jagain server ya. Bedakan dengan satpam ya. Ini lebih keren dari satpam ya. Nggak bercanda. Jadi intinya DevOps ini adalah yang membantu semuanya berjalan ya. Kayak misalnya teman-teman punya aplikasi website, terus ada front end-nya, ada back end-nya, tapi nggak akan bisa jalan kalau kita nggak punya server dan server itu tidak di config dengan baik gitu, tidak di setting dengan baik. Nah, DevOps ini adalah jadi kunci utama juga, yang dimana ini banyak banget yang teman-teman bisa pelajari juga dari sini gitu ya. Salah satunya ini teman-teman bisa juga belajar tentang AWS atau Google Cloud, Azure seperti itu, yang dimana mungkin kalau teman-teman tahunya hosting biasa yang mungkin bukan hosting biasa ya. Ada banyak jenis tipe server yang teman-teman bisa pakai. Misalnya nih di Domainsia ada misalnya hosting ya, share hosting atau ada juga domain gitu ya. Nah, ini tuh salah satu yang dimana kalau teman-teman pengen apa ya ada alternatif selain dari share hosting gitu ya. Jadi kayak misalnya pengen belajar cloud terus pengen si sistemnya scalable dan bisa dibilang si servernya itu bisa kita setting untuk otomatis naikin dari resource-nya gitu. Nah, ini kayak misalnya Google Cloud dan Azure ini bisa jadi apa ya salah satu yang teman-teman bisa pelajarin untuk bisa meningkatkan skill dari sisi ini ya engineering di luar dari front end dan back end ya. Seperti itu. Oke, nah kita juga harus belajar untuk ini ya. Ini nggak harus ya, cuman mungkin teman-teman juga bisa pelajarin dan memanfaatkan untuk memakai AI gitu. Mungkin di sini bukan cara ngoding AI-nya, cuman gimana cara kita bisa manfaatin AI untuk bisa dibilang apa ya, mempermudah pekerjaan kita sebagai developer. Nah, misalnya nih teman-teman, ini saya sering banget pakai plugin ini, namanya GitHub Copilot. Jadi saya ngoding dibantu sama AI gitu. Jadi misalnya kalau ada teman-teman misalnya ngoding sesuatu nih, sisanya diberesin sama Copilot nih, ngebantu kita lah ya istilahnya. Anggap aja teman-teman punya semacam kayak teman di sebelah teman-teman ya. Jadi mungkin istilahnya adalah pair programming. Yang dimana pair programming ini kalau misalnya teman-teman ngoding bersama teman-teman ya. Jadi misalnya teman-teman bekerja sama satu developer yang paham untuk yang lain gitu ya. Terus Copilot ini juga bantu kita banget untuk
melakukan ini ya, apa sih namanya? Melakukan codingan lah kurang lebih seperti itu. Oke, nah ini juga salah satu yang sering saya pakai juga namanya Genie AI. Nah ini tuh kalau teman-teman menggunakan editor VS Code, nah ini ada plugin yang dimana teman-teman bisa pakai gitu ya. Jadi misalnya nih saya punya codingan atau enggak misalnya teman-teman lagi ngoding terus bingung sama codingan teman-teman gitu ya. Punya bingung lah istilahnya ini apa sih maksudnya gitu. Ini kita bisa aja seleksi sih ini terus kita cek ke Jenny, kita nanya ini itu apa sih maksudnya gitu, dijelasin maksud dari tag ini tuh apa gitu. Nah ini jadi salah satu yang bisa ngebantu kita juga gitu dibandingkan kita nanya sama orang googling lama, ya udah kita bisa manfaatkan AI untuk bisa baca codingan kita gitu. Nah ini mungkin jadi solusi juga buat teman-teman untuk bisa belajar lebih cepat dari ngoding ya. Jadi kalau teman-teman ada apa ya project tapi teman-teman mau langsung terjun di projectnya dan ya kadang-kadang bingung dengan codingnya seperti apa, nah bisa memanfaatkan hal seperti ini. Terus yang terakhir, nggak terakhir sini ada ini ya, ada satu lagi. Nah, ChatGPT, nah ini juga mungkin teman-teman udah sering pakai ya untuk nanya codingan. Tapi ya saya juga ya, saya pribadi ya, saya tuh biasanya suka nanya gitu di ChatGPT itu macam-macam ya, termasuk ngoding gitu ya. Saya bingung nih misalnya nih, gimana ya kalau mau akses data di dalam setup di VJS2 bisa nggak sih gitu. Ya udah saya tanya aja gitu ya daripada kita salah gitu ya nebak-nebak. Ya udah mending kita tanya aja gitu ya di ChatGPT. Terus misalnya nih saya punya codingan terus error, saya tanya nih si ChatGPT, ini bisa nggak gitu ya, coba cariin errornya gitu daripada bingung gitu ya nanya orang nggak dibalas atau gimana ya kita coba tanya dulu nih ChatGPT, ternyata dia bisa jawab gitu ya. Nah ini contohnya oh ini dia ngasih tahu nih quote.cal is not a function gitu ya. Jadi kita sambil belajar sambil dia bantuin sama AI untuk proses kita ngerjain project dan ngoding juga gitu. Oke, nah ini juga mungkin teman-teman bisa dipakai juga. Nah ini sih buat teman-teman yang mungkin backgroundnya desainer atau mungkin kayak teman-teman ngedesain juga ngoding juga. Nah ini bisa salah satu yang teman-teman bisa pakai untuk mempercepat dari sisi ini ya, sisi ngodingnya. Nah, walaupun sebenarnya juga ini kita nggak bisa plug pakai langsung dari sini, tapi kita bisa lihat gimana sih kurang lebih strukturnya seperti apa. Terus kita kalau misalnya saya ini yang saya senang tuh ini misalnya saya pengen styling yang ada di sini itu pakai styling Tailwind gitu ya. Saya bisa tahu kelas-kelas apa aja yang bisa saya pakai yang dimana ini nantinya akan mempercepat ini ya, mempercepat dari sisi kita ngodingnya gitu ya. Seperti itu. Gitu. Nah ini ya, ini semua hal ini sih sebenarnya nggak perlu teman-teman terlalu dalemin pusingin ya, karena ini juga sebagai proses teman-teman untuk belajar. Jadi pelan-pelan aja ya, mungkin terlihat banyak tapi ya kita bisa pelajarin pelan-pelan aja. Nah ini juga nanti untuk teman-teman tips untuk menggunakan AI itu seperti apa. Pertama, teman-teman juga bisa pelajarin gimana cara nulis prompt. Jadi ya teman-teman lihat yang ada di sini ya. Nah ini ya, ini tuh namanya adalah prompt ya. Nah ini buat teman-teman nanya. Intinya kita berkomunikasi dengan AI gitu ya. Gimana cara AI itu bisa ngerti apa maksud kita. Nah kita belajar untuk belajar prompt untuk teman-teman bisa memaksimalkan dari yang teman-teman lakukan gitu. Kalau teman-teman punya error, kasih tahu errornya apa, terus errornya di framework mana gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Terus provide clear and specific instruction. Jadi bikin pertanyaan teman-teman tuh detail apa sih as precise as possible gitu. Jadi jangan sampai teman-teman ya kayak kita nanya sama orang gitu. Nanya error tapi nggak jelas gitu errornya di mana, nggak dikasih screenshot gitu ya. Kalau AI mungkin dikasihnya codingan gitu ya, kurang gitu. Terus poin ketiga, balik lagi kita juga jangan fully rely on AI. Ini kita balik lagi, AI itu untuk membantu kita dan skill yang penting ya. Jadi kita pakai AI ini untuk kita belajar, tapi jangan sampai kita nggak belajar sama sekali, terus kita ngandelin AI, tapi kita nggak paham maksudnya apa gitu. Jadi gunakan AI ini sebagai copilot untuk membantu teman-teman complete your task faster atau bikin kerjaan teman-teman lebih cepat gitu.
Nah, ini poin selanjutnya, becoming a freelance. Ya, ini artinya adalah nyari project lah istilahnya gitu ya. Ini juga banyak platform yang teman-teman bisa ini ya, bisa eh, mulai untuk kayak gimana sih nyari kerjaan di mana. Nah, salah satunya adalah Upwork. Ini mungkin teman-teman udah tahu ya untuk apa sih situs untuk cari kerjaan. Nah, salah satunya adalah Upwork. Ini teman-teman saya juga ada beberapa yang nyari kerjanya di sini, freelance-nya di sini. Kalau saya pribadi sih saya nggak di Upwork ya. Saya mengandalkan relasi ya, atau dari relasi kayak misalnya lagi butuh project atau gimana, saya biasanya dari situ gitu. Tapi teman-teman saya juga ada yang memang dia di ini ya, di frame apa sih, di Upwork, terus dia kliennya di luar negeri dan dibayarnya per jam gitu, dan dia bisa digaji gede juga gitu karena pengalamannya gitu. Terus kita juga bisa jual jasa sesuai dengan keahlian masing-masing. Kita bisa menggunakan yang namanya Fiverr gitu ya. Nah, ini juga salah satu alternatif dari ini ya, Upwork. Kalau ini kita lebih ke ngejual jasa kita gitu ya. Kalau Upwork kita nyari klien yang apa sih yang cocok untuk kita kerjain proyeknya gitu. Kalau Fiverr dia jatuhnya adalah kita ngepresentasiin kita sebagai, oh misalnya saya bisa bikin logo seperti ini gitu. Terus alternatif juga, kalau mungkin teman-teman di sini juga ada di Indonesia, namanya adalah projects.co.id. Sama di sini juga teman-teman bisa di Freelancer juga gitu ya. Ini kalau lokal bisa di situ ya teman-teman. Oke, lanjut. Teman-teman juga bisa melakukan yang namanya personal branding ya. Jadi tadi ya saya bilang personal branding adalah pencitraan ya. Jadi ya ini nggak salah ya menurut saya. Ini lebih ke kayak teman-teman nge-showcase skill yang teman-teman memang miliki gitu ya. Karena ya balik lagi, orang-orang nggak akan tahu skill kamu kalau kamu nggak ngasih tahu skill kamu seperti apa gitu ya. Orang nggak akan tahu kalau misalnya kamu jago Laravel, tapi kamu cuman taruh di localhost doang gitu kan, ya mana orang tahu gitu kan. Jadi ya balik lagi, tidak ada orang yang mau beli kucing dalam karung kan. Ya teman-teman juga kalau mau kenal seseorang harus tahu dulu nih background dia apa, terus kegiatan dia apa, kesukaannya apa gitu. Pekerjaan juga sama seperti itu. Nah, jadi kita apa sih bangun portfolio yang atraktif gitu ya. Mungkin atraktif itu banyak definisi ya. Mungkin bisa jadi menarik dilihat oleh orang lain, atau pengalaman kerjanya banyak, kerja di perusahaannya gede, dan yang lain-lain ya. Ini macam-macam ya. Ini mungkin sebagai beberapa tips aja ya, untuk teman-teman juga bisa apa sih namanya ya, untuk bisa memperlihatkan showcase dalam CV kalian apa aja sih yang harus ada gitu. Pertama ya kayak personal summary, jelaskan diri secara singkat siapa teman-teman tuh. Jadi kayak teman-teman tuh misalnya sebagai front end developer, kasih tahu lah teman-teman tuh front end developer. Terus udah pernah ngejain project berapa banyak, tulis aja di sana gitu. Intinya satu paragraf itu untuk ngasih tahu dan ngasih impression ke calon klien atau perusahaan ya yang mau teman-teman apply itu seperti apa. Terus dua, ini juga penting, work experience. Jadi informasikan pengalaman-pengalaman kamu kerja seperti apa, terus kerja atau internship nggak apa-apa dimasukin aja gitu. Terus pekerjaan apa saja sih yang teman-teman bisa yang lakukan di pekerjaan itu. Misalnya teman-teman belajar Laravel, terus config apa gitu. Ya nggak apa-apa detailin aja kalau memang itu teman-teman merasa itu memang harus di showcase ke ini ya, ke teman-teman gitu ya. Terus skills, kompetensi, kualifikasi akademis juga boleh dimasukin. Tapi yang pasti yang penting adalah skills ya, karena ya di dunia IT orang akan melihatnya lebih ke skill dulu, tapi tidak semerta-merta kita apa ya bisa ngandelin full dari misalnya nih kuliah S1. Belum tentu dilihat gitu. Yang dilihat biasanya skill kalau di IT gitu ya. Dan yang terakhir ini kadang suka lupa nih dari teman-teman. Informasi kontaknya kemana, nomornya kemana, emailnya kemana. Itu jangan sampai juga dilupain karena itu penting banget. Terus ini juga teman-teman untuk portfolio. Portfolio itu kurang lebih adalah hasil yang teman-teman kerjakan. Dan poin yang teman-teman perlu taruh ya di portfolio itu adalah munculin pekerjaan yang teman-teman benar-benar banggain dan menurut teman-teman ini apa ya istilahnya gitu ya,
pede gitu ya. Kalau saya ngeliatin project ini, orang akan ngeliat saya lebih baik gitu ya. Munculin portfolio yang paling kamu banggakan. Poin kedua juga teman-teman bisa munculin the real project. Ini kalau teman-teman punya pengalaman dan kliennya mengizinkan untuk teman-teman share apa sih portfolionya, munculin aja nggak masalah gitu ya. Itu akan menjadi nilai plus juga buat yang lihat teman-teman ya, calon klien atau recruiter gitu ya. Karena nanti akan bisa melihat hasil karya kamu langsung gitu ya. Dan menurut saya juga bikin website khusus untuk ngeliatin portfolio ini jadi salah satu hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Biar orang tuh bisa tahu gitu ya, biar orang tuh bisa tahu, bisa dibilang user interface kamu tuh siapa gitu ya. Misalnya nih Dwinawan, dia munculin apa sih namanya, project-projectnya apa, terus dia ngasih tahu bahwa aku tuh UI designer gitu. Terus sambil ngeliatin bahwa aku ngedesain mobile, terus dashboard, bikin icon juga. Jadi bikin seperti itu untuk menunjukkan bahwa kita tuh mampu gitu. Terus jangan lupa ini poin penting juga kalau teman-teman mau ngelamar kerja, dan yang pasti application letter tuh harus diperhatikan juga gitu. Kita harus bikin proper email subject. Jadi kita nggak bisa asal ngirim dengan subjeknya no subject, atau misalnya mau kerja gitu, nggak bisa kayak gitu gitu. Kita pakai proper email subject ya. Jadi kita harus tahu nih misalnya nama kita siapa, terus pekerjaan yang mau kita apply seperti apa. Terus kita tuliskan pesan yang memang kita apa ya, yang pesan yang memang kita mau sampaikan ke HR gitu ya. Misalnya saya sebagai lulusan S1, terus saya ada pengalaman ngoding seperti ini. Saya mau ngelamar sebagai intern front end misalnya, ya kasih tahu gitu. Hal-hal yang menunjukkan bahwa teman-teman tuh mampu gitu. Terus satu lagi buat teman-teman juga jangan lupa ini hanya attach satu file juga gitu ya. Karena ini bisa dibilang kadang kalau misalnya teman-teman terlalu banyak attach file yang nggak penting gitu ya. Orang akan skip gitu dengan lihat CV kalian, terlalu banyak yang harus dibaca gitu. Bikin sesimpel mungkin gitu untuk mulai dari CV, portfolio sampai application letter, karena ya orang akan bacanya simple gitu ya. Kayak gitu. Terus ini sih untuk developer ya, teman-teman developer bisa manfaatin juga GitHub, di mana di sini kalau teman-teman punya GitHub itu ada namanya seperti overview ya. Ya kasih lihatlah kegiatan teman-teman seperti apa, terus lakukanlah apa ya bisa dibilang ya. Misalnya teman-teman lagi belajar apa, terus lagi cari opportunity apa, tulislah di sini gitu. Terus kalau misalnya punya portfolio, taruh aja di sini. Punya project open source, taruh aja di sini. Nah, ini akan jadi nilai plus buat teman-teman seperti itu ya. Lanjut, ini kalau desainer, teman-teman bisa taruh di Dribble. Dan mungkin selain itu, tadi kan kita bahasnya tentang freelance ya. Nah, terus apalagi nih selain freelance gitu misalnya gitu. Kalau teman-teman misalnya nggak mau cari kerjaan freelance. Nah, teman-teman juga bisa juga selain itu bisa ikut komunitas juga, berbagi ilmu dengan sesama freelancer atau sesama engineer, karena nanti juga teman-teman akan ada yang membutuhkan kamu atau ilmu kamu bahkan kan. Terus ikut kontribusi dalam komunitas di Indonesia gitu. Salah satunya misalnya ini di Kota Kode, atau misalnya teman-teman ada komunitas Facebook, di Telegram, itu boleh banget gitu ya. Kayak gini misalnya gitu ya, banyak ya Telegram. Terus kayak PHP Indonesia, kalau misalnya teman-teman belajar PHP, atau misalnya ini banyak nih ada React Native, Python, JavaScript dan yang lain-lain gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai nutup diri, dan kita sebisa mungkin membuka ini ya networking juga gitu. Karena kita nggak tahu nih tiba-tiba dari sini ada pekerjaan job opportunity yang dimana walaupun di tech winter itu banyak yang kena layoff, tapi jangan jangan salah gitu. Banyak perusahaan yang nyari juga gitu kan engineer gitu kan. Ya nggak semua perusahaan kena winter gitu ya. Tetap ada perusahaan yang butuh engineer juga gitu. Nah, terus teman-teman juga bisa bangun aplikasi untuk bantu masyarakat. Kalau memang dirasa teman-teman kayak pengen nambah portfolio, terus ya udah nggak apa-apa nih kerja pro bono aja, atau misalnya kerja
relawan lah tidak dibayar, ini bisa banget gitu. Salah satunya nih yang waktu itu dulu rame ada Kawal COVID ini dibikin bareng-bareng rame-rame sama banyak developer sehingga menjadikan satu website ini jadi informasi buat teman-teman pada masanya gitu ya. Nah, ini juga bisa salah satu contohnya bisa seperti ini. Terus balik lagi ya, tadi sempat saya infoin, teman-teman fokus ke long term stable job gitu. Jadi hal-hal yang teman-teman lakukan tadi itu bisa jadi sampingan buat teman-teman, tapi jangan lupa kita fokusin dalam satu hal pekerjaan gitu. Karena kenapa gitu? Karena misalnya nih teman-teman di project ada yang bermasalah, di freelance mungkin ada eh, suatu waktu projectnya banyak, suatu waktu tidak ada project. Nah, di Tech Winter ini kalau bisa apa ya? Kalau bisa kalau memang ada kerjaan full time yang memang ternyata aman nih secara long term gitu ya, terus stable gitu ya, nggak apa-apa diambil gitu. Nah, nanti sisa waktunya, waktu luangnya teman-teman pakai untuk kerjain project atau hal-hal yang lain yang tadi gitu ya, untuk ningkatin skill teman-teman gitu. Nanti ke depannya juga ya duit gaji dari pekerjaan utamanya masuk, dari freelance juga masuk gitu. Tinggal gimana cara kita bagi waktunya. Nah, kerja di corporation atau di ini ya, mungkin kalau misalnya bahasa anak-anak sekarang adalah kerja di korporat ya, jadi budak korporat, nggak apa-apa gitu menurut saya gitu ya, nggak ada yang salah gitu ya. Walaupun kalau gajinya misalnya lebih rendah dibandingkan di startup yang high risk gitu ya. Maksudnya high risk itu seperti apa? Ya mungkin teman-teman tahu lah ya, suka ditawarin kerja di sini terus gajinya lebih tinggi jauh banget dibandingkan perusahaan sebelumnya gitu. Tapi kita nggak tahu nih masa depan perusahaan startup ini seperti apa gitu. Akan lebih better kalau misalnya teman-teman cari pekerjaan yang ya udahlah gajinya standar gitu ya, nggak terlalu gede, tapi kita tahu nih kita bisa lama di sini, bisa sampai 3 atau 5 tahun gitu. Baru sisanya kalau ngerasa kurang atau apapun, kita bisa cari dari freelance. Bisa cari seperti itu juga. Nah, atau mungkin ini sih cara saya ya. You can also find overseas company atau cari perusahaan luar buat kerja remote kalau misalnya di apa sih WFH atau work from home atau work from anywhere itu penting buat teman-teman ya. Kalau saya sih penting ya karena saya satu punya anak, kedua juga apa ya, saya ngerasa kalau misalnya kerjanya onsite saya nggak kurang waktu dengan anak, jadi ya saya lebih memilih kalau misalnya ada kerjaan yang bisa WFH kenapa enggak gitu ya. Waktu banyak untuk keluarga dan duit dapat lah gitu ya. Cuman memang ini juga proses ya buat teman-teman. Ada yang prosesnya kita harus kerja dulu di perusahaan Indo. Ada yang rezekinya memang langsung ke luar negeri gitu ya. Saya juga baru dapat rezekinya sekarang-sekarang. Dulu masih kerja di Indo, yang dimana nggak ada yang salah juga gitu. Seperti itu. Atau ya tadi ya, ini kita bisa kerja atau ya mungkin ada yang jalan ninjanya bikin produk, jualan gitu ya. Nah, ini dulu saya juga ngambil jalan ninja ini jualan produk yang teman-teman juga tahu ya, saya sering ngajar gitu ya. Tapi sebelum saya ngajar di BWA, saya sudah bikin dulu tutorial versi DVD nih ya. Mungkin teman-teman ya saya nggak tahu nih teman-teman yang kenal saya dari dulu atau enggak, tapi saya dulu pernah bikin tutorial dalam bentuk DVD, video juga dulu bentuknya seperti ini. Karena dulu saya bikin DVD karena orang-orang Indo koneksinya masih belum pada bagus. Kalau sekarang sih koneksinya udah pada bagus ya, jadi mungkin DVD gini udah nggak relevan kayaknya. Tapi pada masanya ini ramai banget gitu. Nah, terus teman-teman juga bisa mungkin publish hasil karya atau ilmu ngodingnya jadi produk. Nah, ini salah satu relasi saya namanya Mas Faza. Dia juga ada kelas di BWA dan dia juga punya tim yang dimana dia jualin template-template gitu ya. Kalau nggak salah dia tuh jualan template WordPress Elementor ya. Dan ini oke banget ya untuk jadi bisnis tambahan teman-teman untuk nyari duit gitu ya di luar project ngoding gitu ya. Nah, ini juga mungkin ini juga lagi rame juga nih, Framer nih. Ini beberapa relasi saya juga lagi ada yang bikin template. Jadi ini tuh kita nggak ngoding atau low code ya bisa dibilang ya. Ada ngodingnya dikit tapi bisa dibilang ini tuh jadi apa sih namanya ya solusi buat teman-teman yang malas ngoding gitu. Nah, kita bisa juga jualin template buat
orang-orang itu, dan lumayan nih per template-nya $79, $49. Kaliinlah 10 orang, ini udah lumayan tuh duitnya gitu. Nah, banyak hal ya, atau misalnya bisa juga seperti saya, online course tutoring, jadi ngajar online seperti saya, jadi kayak di BWA. Ya ini kelas-kelas yang saya punya ya, dan ya alhamdulillah dari sini juga saya bisa dapat income selain dari pekerjaan utama saya. Jadi ya untuk mengamankan kita dari kondisi yang tidak baik-baik saja, ya banyak hal yang teman-teman bisa lakukan. Bisa bikin bisnis teman-teman, atau cari kerjaan freelance, atau kerjaan full time. Carilah yang menurut teman-teman nyaman lah ya. Mungkin kalau sambil dagang, sambil kerja, ya ketika keduanya aman ya nggak masalah. Atau teman-teman freelance plus kerja, ya udah itu misalnya nyamannya kayak gitu boleh. Atau misalnya full time mau freelance, selama teman-teman pede ya nggak masalah gitu. Intinya teman-teman lakukan yang teman-teman cintai gitu ya. Nah, itu sih mungkin ya sharing yang dari saya bisa kasih ke teman-teman untuk bisa apa ya, survive lah ya di kondisi tech winter yang bisa dibilang tidak baik-baik saja gitu. Kita bisa mengubah diri kita agar kita bisa prepare lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke tim Dominesia. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Mas Galih. Gimana teman-teman? Tercerahkan atau ingin bertanya? By the way, ingatkan lagi buat teman-teman yang mau nanya melalui chat, silakan langsung chat aja di kolom komentar. Tapi untuk pertama ini kita bacakan dulu beberapa pertanyaan ya Mas, dari ini yang udah ngisi form pendaftaran kemarin. Boleh, boleh, boleh. Oke, pertanyaan pertama nih ada dari Dimas Tias Granadi, Mas. Menghadapi request pasar yang tinggi, gimana cara saya sebagai mahasiswa bisa survive sebagai fresh graduate agar nantinya lebih mudah masuk ke industri? Sebagai catatan, dia juga udah ikut beberapa course yang diminati gitu, Mas. Oke, mungkin dari saya sih ya, karena tadi udah sempat bilang udah belajar beberapa course, terus udah ada modal lah ya kurang lebih ya untuk bisa terjun lah ya. Menurut saya itu bisa coba cari perusahaan atau startup yang memang open untuk intern di bidangnya ya. Misalnya kalau teman-teman mau ke bagian engineer ya cari intern yang memang ke bagian tersebut gitu. Carilah untuk intern itu mungkin sekitar 6 bulan sampai setahun lah ya, untuk kita bisa pelajarin gimana sih cara kerja di startup itu kayak gimana gitu. Atau mungkin teman-teman yang pengen intern di corporate atau seperti apa, itu boleh juga gitu. Jadi salah satunya biar bisa matang ya untuk kita bisa di perusahaan, salah satunya adalah dengan intern gitu ya. Mungkin kedua juga bisa sambil ini ya, sambil kita ngerjain project real, karena di situ kita bisa belajar banyak banget untuk apa ya namanya ya, bertarung lah istilahnya sebagai software engineer, karena kita bisa belajar gimana sih bikin aplikasi yang baik itu seperti apa, ngobrol sama klien seperti apa, dan banyak hal lah ya. Itu sih mungkin kalau menurut aku buat ya tadi ya dari mahasiswa terus pengen biar bertahan seperti apa. Oke, mungkin Mas Dimas hadir kan ya? Jawab ya Mas Dimas. Mungkin lanjut aja kali ya Mas. Boleh, 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 boleh. Ini di pertanyaan kedua nih Mas, ini malah langsung ke framework nih Mas. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, untuk menjadi front end, apakah perlu memahami Angular? Mungkin saat ini mungkin ada beberapa framework yang populer ya Mas. Apakah framework Angular masih perlu dipelajari gitu? Betul, betul. Oke, mungkin pertanyaannya ya, tadi kan pertanyaannya apakah harus belajar Angular atau enggak? Mungkin kalau saya bisa bilang, dibandingkan teman-teman fokus ke framework-nya, teman-teman fokus dulu ke basic-nya, ke JavaScript-nya gitu kan. Ini sih saya bisa ngomong kayak gini karena kebetulan saya bekerja di memang perusahaan yang kebetulan kita tidak pakai framework, tapi kita bikin framework sendiri gitu. Nah, ini salah satu insight juga. Selama kita paham basicnya JavaScript dan
ininya istilahnya tetek bengeknya ya, ES6, terus DOM manipulation seperti apa. Nanti ke depannya teman-teman bisa pegang framework manapun gitu ya, selama basic JavaScript-nya bisa dipahami gitu. Misalnya nih teman-teman udah paham JavaScript-nya, terus misalnya mau loncat ke React.js gitu, atau ke Vue.js, itu akan lebih mudah banget dibandingkan teman-teman fokus ke framework-nya tapi kita nggak belajarin dulu basic dari JavaScript-nya gitu. Terus untuk menjawab yang tadi, Angular, menurut saya kalau Angular itu masih kepake di beberapa corporate ya. Saya apa sih namanya masih sering lihat gitu ya untuk job opportunity untuk Angular. Walaupun mungkin kalau misalnya ngomongin sekarang ya mungkin nggak sekeren dulu gitu ya Angular. Tapi kalau ditanya masih dibutuhkan, masih banyak yang butuh Angular. Jadi ya kalau mau fokus ke sana boleh banget ya. Tapi jangan menutup ilmu kita cuman mau belajar Angular doang. Coba explore ke framework yang lain juga. Seperti itu. Oke, pada Mas Awas menjawab mungkin ya. Nah, aku penasaran nih Mas, framework yang populer saat ini tuh apa Mas? Mungkin ada kayak React, kayak Vue, ada apa? Svelte. Svelte. Itu yang mana Mas? Menurut Mas Galih? Kalau menurut yang populer sih React ya, tapi kalau yang di hati saya sih Vue.js ya. Ya, cuman mungkin kalau saya lihat ya dari growth ya dan support komunitas ya, React itu oke banget sih ya untuk dari sisi komunitas. Mungkin kalau masih pernah dengar Versal gitu ya, terus ada yang namanya apa sih Prisma gitu ya. Itu kan library React semua tuh, kayak udah keren-keren semua tuh. Terus saya lupa ada namanya UI library apa gitu kan di itu tuh di React. Nah, kalau secara komunitas dan library support ya React itu oke banget gitu. Cuman ya saya juga dulu sebelum belajar Vue, saya tuh pernah di React dulu gitu. Terus kenal Vue, ya senang di Vue gitu. Jadi mungkin urusan hati mah kadang susahnya. Gue tetap Tapi kalau saya sih memang nomor satu di saya sih Vue. Cuman kalau ngomongin secara global ya React sih menurut saya sih. Svelte jadi nomor dua menurut saya setelah Vue karena saya senang sama cara apa sih namanya paradigma Svelte dalam JS itu seperti apa. Itu sih. oke, itu pertanyaan pribadi sih kayaknya. Gak apa-apa Mas. Oke, lanjut mungkin Mas. Yang ketiga ada dari Zaki. Gimana cara generasi muda cepat belajar dan beradaptasi dengan web development gitu sih? Mm-mm. Cara cepet sih ya, tadi udah sempet saya infoin sih ya. Cari cara cepet itu paling gampang itu adalah kita langsung terjun ke project, alias nekat sih ya. Karena di situ juga satu sisi mungkin agak barbar sih ya. Mungkin ini cara saya sih ya yang paling saya enak untuk belajar. Jadi saya pelajarin langsung di projectnya. Misalnya nih, project bikin aplikasi pakai Vue.js. Waktu itu saya belajar React ya. Saya belajar React waktu itu di mana posisi saya belum paham React sama sekali gitu, tapi saya masih ada basic JS gitu ya. Ya memang sepanjang perjalanan saya berdarah-darah tuh pas belajar React gitu tuh kayak menangis ini banyak hal yang nggak saya tahu gitu. Tapi setelah saya kerjain project itu dengan dalam tanda kutip berdarah-darah, setelahnya saya jadi enak gitu, enteng banget gitu pas ngerjain project yang lain gitu. Oh ternyata cuma kayak gini. Oh ternyata pas saya belajar Vue, oh kayak gini gitu. Jadi menurut saya cara cepat sih bisa cara seperti itu ya. Mungkin agak barbar gitu ya kalau cara saya, tapi mungkin biar teman-teman ke projectnya nggak terlalu painful, mungkin bisa belajar basicnya dulu, preparing basicnya dulu, biar nanti teman-teman udah siap lah tamengnya untuk kerjain project realnya gitu. Mungkin itu sih. Oke, mungkin Mas Zaki jawab ya Mas Zaki. Oh, ini lumayan banyak nih Mas pertanyaannya. Oke, mungkin lanjut yang mana nih? Keempat. Wah ini lumayan ini. Adakah dari Faiza Zufari, adakah keterampilan penunjang lainnya agar bisa survive di era yang highly kompetitif? Terlebih di bidang tech, web, mobile, dan kawan-kawan yang hampir semua skillnya bisa dipelajari secara gratis di internet. Nah, ini Oke. menurut Mas Gali gimana ya, Mas? Menurut saya sih ya skill yang kadang dilupain itu adalah soft skill sih kayak
gimana cara kita ngomong, gimana cara kita leadership ya, maksudnya dalam suatu tim tuh gimana sih cara kita kerjasama dengan developer lain, terus hal-hal yang mungkin di luar teknikal sih menurut saya sih ya. Jadi tadi leadership, terus teamwork, terus apa ya, manajemen waktu sih ya. Tiga hal itu yang menurut saya itu perlu dipelajari gitu, terutama yang ngomong sama orang, berkomunikasi sama orang. Kadang banyak kesalahpahaman di dalam pekerjaan itu karena kita nggak komunikasi dengan baik dengan sesama tim gitu ya. Dan itu sering banget terjadi sama engineer lah ya. Engineer diam-diam aja, tahu-tahu duar gitu kan, proyeknya ada masalah gitu karena nggak ada komunikasi yang baik gitu. Jadi menurut saya sih komunikasi dan leadership itu untuk engineer ya, untuk developer itu penting banget. Walaupun pada akhirnya teman-teman nggak akan pakai itu sebagai mau jadi bos atau gimana, tapi nanti di saat bekerja itu akan jadi hal yang penting banget sih. Itu sih menurut saya. Oke. Mas Faiza Zufari, kalau hadir online, jawab ya Mas. Mungkin lanjut. Ini dari Mas Kamal, Mas. Tips pekerjaan remote yang berpenghasilan tinggi. Wah, ini nih, langsung mau tinggi penghasilannya. Oke, Mas, kalau ngomongin pekerjaan remote yang berpenghasilan tinggi, kita tarik dulu nih. Berpenghasilan tinggi itu biasanya gimana? Berarti yang paling make sense adalah ke satu, apakah pekerjaannya memang di jabatan yang tinggi atau misalnya pekerjaannya memang di perusahaan yang memang menggajinya secara tinggi gitu ya. Dan mungkin kalau ngomongin soal gaji, standar gajinya di Indonesia dan di luar negeri kan beda gitu ya. Dan yang paling make sense menurut saya adalah nyari kerja perusahaan luar, terus kita remote-nya kerjanya di Indonesia gitu. Nah, itu sih yang menurut saya paling make sense untuk menjawab kalau mau nyari kerjaan remote yang gede gajinya gimana? Kerjalah sama orang luar gitu. Nah, tapi untuk kerja sama orang luar berarti kita harus minimal komunikasinya bisa dulu nih sama bule gitu kan, ngomong bahasa Inggrisnya setidaknya dilancarin gitu. Nggak cuman kayak hello mister doang gitu kan, kita harus bisa atau memahami setidaknya apa sih English in work ya istilahnya, gimana cara komunikasi di pekerjaan seperti apa dan apa sih namanya ya, intinya kita bisa komunikasi dengan jelas walaupun sebenarnya orang luar pun juga bisa paham gitu kalau misalnya kita nggak bagus-bagus banget grammarnya gitu. Itu sih mungkin untuk menjawab cari kerjanya remote-nya di perusahaan luar sih. itu ya Mas Kamal. Mungkin ini nyambung lagi, Mas Kamal juga kebetulan hadir secara online ini. Nah, Oh ini iya boleh. ada di chat dari Mas Kamal juga. Tips mendapatkan overseas company yang fully remote gimana Kak? Platform Oke. yang recommended untuk mendapatkan pekerjaan yang fully remote gitu. Aku waktu itu sih sejujurnya jawab ini juga agak bingung sih. Cuman aku dapat kerjaan ini pun juga dari relasi sih sebenarnya gitu. Karena waktu itu memang concernku adalah aku butuh perusahaan yang memang fully remote dan nggak harus kayak datang ke kantor gitu. Jadi memang waktu itu aku dapat relasi dari temen adalah memang secara tim engineer-nya aku udah ngobrol dulu nih apa sih namanya ya, oh ada tim Indonesia beberapa orang, tapi dia memang tidak ada apa sih hybrid onsite gitu. Jadinya memang full remote dari rumah dan kebetulan memang relasi itu juga udah teman lama juga sih waktu itu kan. Dan balik lagi sih walaupun walaupun udah relasi tapi tetap aja gitu pas hiring mah ya kita profesional lah istilahnya, yang dilihat adalah skill sama pengalaman kita gitu. Jadi kalau misalnya ngejawab dari pengalaman sih memang waktu itu juga saya dari relasi, terus kalau dari platform luar dari mana ya rata-rata ya. Yang pasti sih kalau menurut saya platform ya yang bisa dimanfaatin benar-benar oke gitu ya. Pertama LinkedIn sama kedua GitHub sih, dua itu sih yang mungkin kalau ngomongin secara apa sih namanya pekerjaan luar gitu. Karena dua platform itu yang dimana apa sih namanya orang bisa notice gitu ya kan, nggak ngelihat dia dari mana gitu kan, terutama LinkedIn juga kan dia nggak terbatas cuman orang Indonesia doang sih ya. Hmm. Dua itu sih mungkin ya kalau menurut saya recommended GitHub sama di LinkedIn sih untuk coba cari-cari atau ngulik pekerjaan dari luar sih gitu.
Oke, Mas apa tadi? Mas Mas Kamal. Kamal, boleh respon Mas di kolom komentar kalau oke, itu ada reply Mas. Oke, siap, makasih Kak. Oke, lanjut. Ini Mas ada pertanyaan lagi dari kolom komentar dari Habib Abdul Karim. Menurut Pak Galih, bagaimana para perusahaan teknologi mengatasi tantangan yang muncul selama periode tech winter? Ini berarti dari standpoint perusahaan ya. Iya benar sih. Hmm. Nah, cara perusahaan mengatasi tantangan yang muncul saat periode tech winter salah satunya adalah Mengurangi karyawan. mengurangi karyawan. Dan satu ini sih, jadi efisiensi sih mungkin bahasa ininya ya, bahasa gampangnya efisiensi. Jadi mungkin kalau dulu 10 engineer ngerjain satu project, sekarang mungkin 3 engineer ngerjain satu project gitu. Jadi gimana caranya si satu engineer ini bisa memaksimalkan pekerjaan tersebut gitu. Walaupun memang ya ini kalau dari standpoint engineer kita jadi kayak dipaksa untuk kerja lebih gitu kan dibandingkan dulu gitu kan. Dan ini juga sebenarnya bisa jadi tidak sesuai dengan ekspektasi perusahaan gitu. Bisa jadi dengan ngurangin engineer ini malah jadi lebih lama gitu kan, bukannya lebih cepat gitu. Atau mungkin sebaliknya ternyata memang ngurangin engineer itu bisa jadi mempercepat gitu. Jadi memang perusahaan teknologi ini masih ngulik-ngulik juga sebenarnya gitu. Jadi apakah ngurangin engineer itu bisa jadi baik atau enggak? Ya salah satunya adalah dilakukan gitu kan. Jadi ya apesnya adalah kita sebagai engineer gitu kan. Jadi dipecat-pecatin lah istilahnya gitu. Kesatu itu, kedua juga perusahaan teknologi itu biasanya tadi ya ngebalikin yang tadinya WFH jadi harus ke kantor onsite gitu. Karena beberapa perusahaan mungkin ngerasanya ini orang kalau kerja WFH dia beneran kerja atau cuman kayak absen terus ya udahlah ditinggalin ya ditinggal nonton atau tidur gitu kan. Ya mungkin beberapa perusahaan yang ada trust issue seperti itu memilih untuk ya balik ke office gitu. Dan ini juga mungkin salah satu juga perusahaan juga masih nyari titik tengah nih kalau misalnya gua adain apa sih namanya balik ke kantor WFO polisi apakah jadi increase nggak productivity-nya gitu. Jadi memang ya ini juga perusahaan tuh masih tanda tanya gitu. Ini bener atau enggak yang dilakuin sih. Gitu sih menurut saya sih ya perusahaan teknologi itu biasanya. Oke. Gimana Mas Habib Abdul Karim? Ya. Oke, mungkin kita lanjut aja Mas satu lagi nih dari Mas Ahmad. Boleh, boleh. Hai, saya ingin bertanya saya freelance web developer, web programmer natif, PHP sudah hampir 5 tahun, jualan produk digital, tapi akhir-akhir ini penghasilan saya sedikit, walau memang ada dari job, itu tugas sakit, tugas sakit. Keren, keren. Sebenarnya kalau jadi full time freelancer ini worth it nggak sih Mas? Skill ala kadarnya OOP PHP yang saya miliki mau upgrade skill nambah ilmu baru seperti framework sering ngerasa terdistraksi karena memang ngerasa tidak ada teman buat berjuang belajar bareng. Gimana ya Ah, Mas solusinya? Waduh. oke. Dan berat ini Mas. Iya, iya, iya. Ini mungkin aku poinin dulu tentang ngerasa terdistraksi karena memang ngerasa nggak ada teman buat berjuang belajar bareng. Ini jangankan Mas Ahmad, saya pun ngerasa pernah ada di posisi kayak gitu kayak aku ngerjain project sendiri, ngehandle sendiri. Ya makanya itu jadi full stack developer. Mungkin jatuhnya bukan full stack, full stack ya. Full set STUCK nyangkut. Full stack developer gitu. Cuman memang ini sih balik lagi ya. Ini kan ngomongin soal kita sendiri nggak ada ini tuh karena kita satu sebagai engineer kurang relasi, kurang main, kurang ngobrol gitu ya. Ini memang yang jadi penyakit sebagai engineer gitu. Nah, kita ya mungkin aku nggak tahu sih ya, mungkin banyak engineer yang mungkin by nature-nya adalah introvert gitu ya. Aku nggak tahu sih hitungannya introvert atau extrovert. Yang pasti aku juga dulu tipe yang selalu di rumah, nggak pernah keluar, nggak pernah komunikasi gitu. Nah, aku coba perbaikin itu, ikut komunitas, ikut ngobrol-ngobrol, atau sekedar say hi sama kolega yang ada di online untuk bisa kolaborasi gitu, ngajak kolaborasi aja. Ya kita iseng aja gitu sama apa sih orang apa sih namanya itu
teman kita yang di online gitu. Lo ada project nggak? Atau gue ada project nih, tapi gue butuh orang nih. Lo bisa atau enggak gitu. Kita harus beraniin itu gitu. Jadi ngobrol sama orang gitu. Karena yang kayak kita tuh ya, yang kayak pusing sendiri itu nggak cuman emasnya gitu. Kita mau nggak mau harus ngobrol sama orang gitu ya. Ini juga kebetulan terakhir project saya pun juga itu karena saya kenalan sama temen gitu ya. Walaupun basicnya dulunya bukan saya kenalan dari ngoding ke ngoding, tapi jadi kayak saya lagi main game, oh ternyata dia juga engineer gitu. Ternyata rezeki datang dari situ juga gitu kan. Jadi ya apa sih namanya, networking, cari relasi yang tadi saya sempat bilang, atau teman-teman ikut relawan apalah yang tadi ya kayak kawal COVID atau gimana, itu bisa jadi ningkatin apa ya, insight teman-teman juga, yang di mana itu akan nyambung ke skill Masnya. Kan tadi Mas ngerasa oh ala kadarnya gitu kan. Nah, kalau kita ada benchmark teman-teman apa sih teman-teman sesama engineer, kita tahu nih skill kita udah sampai mana gitu, dan kita juga bisa ngobrol atau belajar sama teman kita itu gitu ya. Jadi ya buat ningkatinnya tadi, pertama networking, banyakin ngobrol, beraniin ngobrol sama siapapun lah, stranger atau gimana, baru kita nanti sama engineer bisa saling nanya, terus kita bisa lihat benchmark skill kita sampai mana, terus ya balik lagi sih ya, apa sih namanya, full time freelance itu worth it selama Masnya memang yakin, apa sih namanya ya, punya planning gitu. Jadi nggak asal-asal ngambil freelance tapi kita nggak nge-planning setahun ke depan kayak gimana gitu. Karena balik lagi yang dicari kan duit kan ya, kalau misalnya kita nggak nge-planning diri kita dengan baik, takutnya ya kecewa pada akhirnya gitu. Itu sih mungkin Mas, untuk menjawab pertanyaan dari Mas Ahmad. Mungkin bisa ikut kayak join komunitas gitu kali ya, Mas. Betul betul komunitas gitu, banyak. Komunitas kotanya lah minimal gitu, kayak kemarin nih saya habis inisiasi komunitas Bandung Dev gitu ya. Ternyata saya baru tahu oh banyak ya anak-anak developer Bandung gitu kan. Kayak gitu-gitu sih, hal-hal kecil kayak gitu sih. Iya. Untuk Mm-mm. Jogja sendiri kayaknya sih lumayan banyak komunitas kayak tech gitu sih. Mm-mm. Mungkin ya closing, penutup pertanyaan closing dari aku sih, Mas. Aku Boleh penasaran. boleh. Tadi Mas Gali sempat mention mengenai apa? Memilih long term company gitu ya. Iya. Caranya Mas, caranya kepoin ini company bakal long term nggak? Atau ya udah mungkin kayak BUMN lebih aman deh gitu. Nah, ini biasanya sih paling gampangnya adalah kita nanya orang atau temen yang kerja di sana sih. Kita lihat nih, dia udah berapa lama nih di perusahaan itu nih. Oh ternyata udah 3 tahun atau 4 tahun gitu kan. Terus lihat kondisinya, oh kerja di sana gimana gitu. Jadi memang kembali lagi ke relasi sih sebenarnya. Jadi kita nanya orang yang di sana aman gak gitu. Oh kerjaan di sana gimana, loadnya seperti apa gitu. Terus tanyain lagi open opportunity atau enggak gitu. Saya pun juga dulu kayak gitu gitu. Jadi ya mungkin kalau bahasa kasarnya orang dalam mungkin ya, kalau bahasa ininya lah, bahasa jeleknya, cuman menurut saya sih bukan orang dalam sih ya, cuman lebih ke gimana kita bisa, apa ya namanya ya, bisa tahu celah gimana kita tuh bisa, apa sih namanya ya, bisa masuk ke perusahaan tersebut gitu. Salah satunya dengan relasi, kembali lagi relasi juga jangan sampai kita memanfaatkan hal itu doang gitu. Jadi kayak, oh ini mah orang dalam, ah, ini mah titipan gitu kan. Nah, kita membuktikannya dengan skill kita gitu. Pas sudah masuk dan pas kita interview, kita kasih lihat nih bener kita tuh bisa gitu. Walaupun dapat dari relasi temen gitu. Ya, menurut saya relasi tidak ada yang salah selama pas jadi perusahaannya nggak jadi beban aja sih. Gitu. Oke, ya terima kasih Magali. Kayaknya Ih, mungkin waktunya udah mulai ini juga ya, udah di penghujung acara juga kita. Mungkin siap. teman-teman di sini yang hadir mungkin bisa kasih clap, emoji clapnya kali ya di kolom komentar. Oke, mungkin Ya, itu sip. aja Mas Galih. Terima kasih untuk semua waktu dan kesempatannya Oke. dan share pengalaman ilmunya. Mm-mm. Mungkin Iya, buat ya kenapa, Mas, kenapa? ya mungkin dari Mas Galih ada closing statement atau pesan-pesan gitu Mas. Oke, boleh. Oke, sebelumnya saya terima kasih dari tim Dominesia sudah mempercayakan saya sebagai speaker atau mentor ya di kelas Tanya Dominesia ini. Mungkin closing statement dari saya, jangan pernah berhenti menyerah ya di kondisi badai seperti ini. Kembali lagi yang saya sempat
infokan ke teman-teman, kita nggak bisa ngubah kondisi yang sekarang ada ya ya badainya kita tidak bisa ubah badainya, tapi yang kita bisa ubah adalah kita bisa mempersiapkan diri kita untuk, bisa bertahan di badai tersebut. Itu sih mungkin closing statement dari saya. Terima kasih, sekali lagi untuk tim Domenesia atas kesempatannya. Oke, terima kasih Mas Gali.